MK nomor 90 yang terkait dengan syarat capres yang memungkinkan, yang dimaknai memungkinkan Gibran maju sebagai pasangan calon ini problematik. Bukan hanya cacat konstitusional, tapi sebenarnya tidak sah. Kalau saya mengatakan ya agak sulit. Memang di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman dikatakan putusan demikian cacat. Tetapi bedanya kalau misalnya undang-undang kekuasaan kehakiman itu adalah mengatur kekuasaan kehakiman secara umum, tetapi ada lex spesialisnya di undang-undang MK, yaitu mereka hanya 9 dan kemudian sekali diucapkan putusan itu di hadapan umum, dia final and binding. Dalam amar putusan Hakim Konstitusi itu, dia melanggar Konstitusi Undang 45. Jadi Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Konstitusi. Itu yang kita dalilkan tadi. Karena itu Hakim Konstitusi membuat aturan sendiri, mengambil alih kewenangan Presiden dan DPR. Saya memang mendapat informasi lah. Sepertinya ada operasi rahasia yang intinya menggagalkan Mas Gibran untuk menjadi cawapresnya Pak Prabowo, ya, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Saya tidak begitu percaya dengan informasi tersebut, ya, dengan wanti-wanti tersebut, tapi memang saya melihat pemetaan, ya, adanya dua kelompok masyarakat yang mengkritisi putusan MK terkait batas usia ini. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Makin dekatnya pemilu 2024, berbagai kejutan politik terjadi membuat publik, misalnya kenekatan Anies Baswedan dan Surya Paloh mengabaikan AHY jadi cawapres dan menjadikan Muhaimin Iskandar cawapres Anies. Setelah hengkang dari KPP Demokrat memutuskan memilih Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk mendukung Prabowo Subianto, capres dibandingkan memilih mendukung Ganjar Pranowo. Capres yang paling baru adalah manuver putra sulung Presiden Jokowi mendadak menerima ajakan Prabowo jadi cawapres. Manuver ini membuat publik terkejut, bahkan PDIP pun terluka dan bersedih. Banyak yang menilai jalan mulus Gibran jadi cawapres terlalu kentara melalui jalan yang tidak biasa. Peraturan batasan usia capres dan cawapres yang tadinya menghalangi Gibran mendadak jadi disesuaikan, awalnya batas usia cawapres 40 tahun dan sekarang menjadi minimal 40 tahun atau pernah sedang jadi pejabat publik yang dipilih langsung masyarakat. Sehingga peraturan baru ini memuluskan jalan Gibran ikut Pilpres. Kini ada beberapa pihak berupaya meluruskan situasi yang dianggap bengkok jalan. Yang paling mungkin adalah dengan upaya membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Pemilu soal batas usia capres dan cawapres. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sedang bekerja keras untuk mencari kemungkinan adanya pelanggaran kode etik terkait batasan usia capres dan cawapres. Langkah ini ada yang menganggap tidak masuk akal sebab Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Kewenangan mereka hanyalah memberikan hukum baik berupa teguran, lisan tertulis atau berat kepada Hakim Konstitusi yang terbukti melanggar etika dalam menjalankan tugasnya. Jangankan putusan MKMK, putusan pengadilan yang membuktikan Hakim Konstitusi melakukan tindak pidana saja tidak bisa membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Kasus Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar tahun 2014 yang tertangkap KPK dan dijatuhi pidana karena menerima suap saat menangani perkara hasil pemilihan umum atau PHPU. Beberapa daerah mulai dari perkara pilkada, Lebat Gunung, Mas Sumatera Selatan, dan lain-lain. Penjatuhan pidana terhadap Akil terkait perkara yang dia tangani di MK ternyata sama sekali tidak membuat putusan perkara tersebut dibatalkan, tapi kemungkinan menggugurkan putusan MK terkait hal tersebut. Ternyata ada jimli membuka kemungkinan putusan etik ini dapat menggugurkan putusan MK nomor 90 PUU 21/2023.
terkait syarat minimum usia calon presiden dan wakil presiden yang dianggap terdapat pelanggaran etik di dalamnya. Menurut rencana MK akan membuat keputusan terkait dugaan pelanggaran kode etik. Ketua MK Anwar Usman dan Hakim Konstitusi lainnya paling lambat pada 7 November 2023. Hal itu dimaksudkan agar putusan etik itu tak melebihi tanggal pengusulan bakal calon presiden, wakil presiden, pengganti yang dijadwalkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, yakni paling lambat 8 November 2023. Kita nantikan saja apakah MK berani menggugurkan putusan sebelumnya terkait Gibran. Apakah hanya sebatas menegur saja? Prediksi saya sih, MK tidak akan mampu menggugurkan Gibran ikut Pilpres 2024. Sejak Jokowi jadi wali kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, walaupun hanya 2 tahun dan jadi Presiden Republik Indonesia, insya Allah 2 periode, keluarga Jokowi makin dikenal publik. Kahiyang Ayu gagal ikut CPNS, Jokowi yang selalu dikerumuni masyarakat ketika berkunjung ke suatu daerah. Kaisang Pangarep jadi pengusaha dan Gibran main film. Semuanya tak lepas dari kepopuleran. Makin dekatnya pemilu 2024, berbagai kejutan politik terjadi membuat publik. Misalnya kenekatan Anies Baswedan dan Surya Paloh mengabaikan AHY jadi cawapres dan menjadikan Muhaimin Iskandar cawapres Anies. Setelah hengkang dari KPP Demokrat, memutuskan memilih Koalisi Indonesia Maju atau KIM untuk mendukung Prabowo Subianto. Capres dibandingkan memilih mendukung Ganjar Pranowo. Capres yang paling baru adalah manuver putra sulung Presiden Jokowi mendadak menerima ajakan Prabowo jadi cawapres. Manuver ini membuat publik terkejut, bahkan PDIP pun terluka dan bersedih. Banyak yang menilai jalan mulus Gibran jadi cawapres terlalu kentara melalui jalan yang tidak biasa. Peraturan batasan usia capres dan cawapres yang tadinya menghalangi Gibran mendadak jadi disesuaikan, awalnya batas usia cawapres 40 tahun dan sekarang menjadi minimal 40 tahun atau pernah sedang jadi pejabat publik yang dipilih langsung masyarakat. Sehingga peraturan baru ini memuluskan jalan Gibran ikut Pilpres. Kini ada beberapa pihak berupaya meluruskan situasi yang dianggap bengkok jalan. Yang paling mungkin adalah dengan upaya membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi Undang-Undang Pemilu soal batas usia capres dan cawapres. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sedang bekerja keras untuk mencari kemungkinan adanya pelanggaran kode etik terkait batasan usia capres dan cawapres. Langkah ini ada yang menganggap tidak masuk akal sebab Majelis Kehormatan Mahkamah Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.